Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Riau, program studi Magister Manajemen Agribisnis dengan NPM 2442222010. Di sini saya akan menyampaikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Indrastuti MM. Untuk soal nomor 1, permintaan konsumen terhadap produk pertanian dengan persamaan QDX sama dengan 500 kurang 5PX tambah 8I tambah 10PR. Jika diketahui besarnya pendapatan rata-rata konsumen 10 juta per tahun, sedangkan harga pokok lain yang berkualitas adalah 2 juta. Untuk pertanyaan A, berapa jumlah permintaan konsumen yang dapat memaksimumkan TR penerimaan petani? Jelaskan perhitungannya, kemukakan keputusan Anda. Baik, untuk persamaan QDX sama dengan 500 kurang 5PX tambah 8I tambah 10PR. Pertama, kita masukkan nilai masing-masing I dan PR tersebut ke dalam persamaan. Sehingga didapat QDX sama dengan 500 dikurang 5PX tambah 8 kali 10 tambah 10 kali 2. Sehingga dapat persamaan QDX sama dengan 600 kurang 5PX. Kemudian kita masukkan nilai QDX tersebut ke dalam persamaan TR sama dengan PX kali QDX. Sehingga didapatkan nilai 600PX dikurang 10PX. Untuk total penerimaan maksimum, maka TR sama dengan 0, QDX sama dengan 600PX dikurang 10PX. Kemudian 10PX sama dengan 600, PX-nya sama dengan 600 dibagi 10, sehingga didapat PX sebesar 60. Kemudian dimasukkan ke dalam jumlah permintaan dengan persamaan QDX sama dengan 600 dikurang 5PX. Sehingga 600 kurang 5 kali 60, nilai PX yang dapat pada persamaan TR sama dengan 0 tadi. Sehingga 600 dikurang dengan 300 sama. Sehingga hasilnya 300 unit. Maka keputusan yang diambil adalah untuk memaksimumkan penerimaan petani pada harga permintaan PX adalah sebesar 60 dan jumlah permintaan adalah 300 unit. Soal nomor 1 bagian B, jika survei pasar mengetengahkan penawaran terhadap pertanian tersebut sebesar QSX sama dengan minus 1000 ditambah 15PX, bagaimana dengan harga dan jumlah permintaan di pasar produk pertanian? Jelaskan dengan perhitungan, kemukakan dengan grafik. Baik, QSX sama dengan minus 1000PX ditambah 15PX, maka QDX sama dengan 600 dikurang 5PX. Kemudian kesimbang pasar dan jumlah permintaan kita masukkan dalam persamaan QDX sama dengan QSX. Kita masukkan nilai masing-masing QDX dan QSX, yaitu 600 dikurang 5PX sama dengan minus 1000PX ditambah 15PX, sehingga didapat PX sama dengan 1600 per 20 sama dengan 80. Kemudian kita substitusikan kepada persamaan QDX, yaitu 600 dikurang 5PX sehingga didapat 200 unit. Dari grafik yang kita buat ini, maka keseimbangan pasar dan jumlah permintaan terdapat pada titik yang saling bersinggungan, yaitu pada keseimbangan pasar pada harga sebesar 80 dan jumlah permintaan sebanyak 200 unit. Untuk soal nomor 1 bagian C, jika subsidi diberikan terhadap produk pertanian sebesar $2 per unit,
apa yang terjadi dengan harga barang pertanian dan jumlah permintaan serta jumlah penawaran terhadap produk tersebut. Jelaskan perhitungannya. Berapa besar subsidi yang diberikan kepada konsumen dan besarnya subsidi yang diterima si penawaran dan atau si penjual. Baik, untuk subsidi sebesar $2 per unit, maka harga baru bagi konsumen PX sama dengan PX ditambah 2. Kita masukkan ke persamaan QDX sama dengan 600 dikurang 5 PX, di mana nilai PX-nya kita masukkan harga baru, yaitu 600 dikurang 5 kali PX ditambah 2, sehingga dapat 590 dikurang PX. Harga keseimbangan QDX sama dengan QSX, kita masukkan masing-masing nilainya, 590 dikurang 5 PX, dikurang min 1000 ditambah 15 PX, didapat PX sebesar 79,5. QDX sama dengan 590 dikurang 5 PX, 590 dikurang 5 dikali 79,5, maka didapat 192,5 unit. Dengan adanya subsidi sebesar $2 per unit, maka terjadi penurunan harga. Dari harga semula 80 unit menjadi 79,5 unit. Maka bagian subsidi yang dinikmati konsumen adalah PX dikurang PSX sebesar 0,5. Kemudian bagian subsidi yang dinikmati produsen adalah S dikurang PSK sebesar 1,5. Untuk soal nomor 2, kita lihat tabel pemakaian bahan baku untuk 3 tipe produk pada perusahaan X. Untuk bagian A, berapa hasil produksi maksimum produk tersebut dengan pemakaian bahan baku seperti pada tabel. Baik, dari produk ABC di atas, utilitas marginal tidak ada yang 0, maka diambil yang mendekati 0, yaitu pada produk C dengan bahan baku pada unit 16 dengan utilitas marginalnya sebesar 0,5 dengan jumlah produksi 160 unit. Kemudian bagian B-nya, apa keputusan Anda sebagai manajer? Jelaskan. Baik, sebagai manajer, maka kebijakan yang akan dilakukan yaitu akan memproduksi produk C karena produk C memberikan kepuasan konsumen atau utilitas total mencapai maksimum pada saat nilai utilitas marginal mendekati 0. Bagian C, mana tingkat penjualan yang lebih tinggi bagi perusahaan tersebut jika harga jual produk tipe A sebesar $5 per unit, produk tipe B sebesar $30 per unit, dan produk tipe C sebesar $20 per unit. Penjualan tertinggi berada pada produk A. Berdasarkan utilitas marginal pada tabel di atas, tingkat penjualan tertinggi terdapat pada produk A, yaitu produk A dan B, yaitu 11,5. Namun, tingkat penjualan per unit produk A sebesar $50 lebih tinggi daripada produk B, yaitu sebesar $30. Jadi, tingkat penjualan tertinggi berada pada produk A. Soal nomor 2 bagian D, kebijakan mana yang diambil pengusaha tersebut? Mana yang lebih menguntungkan? Baik, kebijakan yang diambil bila menjadi manajer tentunya produk C, karena dengan biaya produksi per unitnya paling rendah yaitu sebesar $10 dan dapat menghasilkan harga jual yang paling tinggi. Soal nomor 3, pabrik kelapa sawit menghasilkan minyak goreng mempunyai 3 shift bekerja dalam sehari. Rata-rata bekerja 6 jam per hari. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, maka dibutuhkan pelatihan kerja untuk ketiga shift tersebut. Pertanyaan bagian A, berapa jam sebaiknya pelatihan dilakukan untuk masing-masing shift tersebut untuk mendapatkan jumlah produktivitas kerja optimal yang dapat dicapai? Baik, melalui tabel yang kita lihat, maka produktivitas kerja optimal pada tabel tersebut yaitu
MU1 sama dengan MU2 sama dengan MU3, yaitu 10. Untuk mencapai produktivitas optimal tersebut, maka shift 1 sebaiknya dilakukan selama 3 jam, shift 2 dilakukan 2 jam, dan shift 3 sebaiknya dilakukan selama 1 jam. Soal nomor 3 bagian B, jika diketahui biaya pelatihan tenaga kerja per jam sama dengan $50, berapa biaya pelatihan yang dibebankan untuk mencapai produktivitas maksimum yang dihasilkan tenaga kerja tersebut? Kita masukkan PX sama dengan $50 per unit. Maka untuk mencapai produktivitas maksimum, MU1 per PX sama dengan MU2 per PX, MU3 per PX sama dengan 0,2. Biaya pelatihan PX dikali 0,2, PX-nya $50 dikali 0,2, maka didapat $10. Soal nomor 3 bagian C, shift mana yang lebih efisien jika biaya produksi sebesar $10 per unit? Dilihat dari hasil tabel di atas, maka yang lebih efisien jika biaya produksi sebesar $10 per unit adalah dengan menghitung MU per PX sama dengan 0, yaitu berada pada shift ketiga. Sekian disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.